Oke guys, kembali lagi bersama saya di sini. Hari ini saya akan melanjutkan alur cerita Neza part 1 pada video sebelumnya. Tapi sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian klik tombol subscribe terlebih dahulu, like dan share ke teman-teman kalian semua. Di cerita sebelumnya kita telah menceritakan bagaimana Neza sedang mengejar seekor monster. Dan dia mengejar hingga sampai ke pantai. Monster itu pun melarikan diri sambil membawa anak kecil itu. Tapi tiba-tiba air pantainya berubah menjadi es, dan monster itu tidak bisa kembali ke tempat asalnya. Ternyata yang membekukan airnya adalah Aubing, pemilik dari roh mutiara. Neza pun menyerang Aubing karena tidak terima dia ikut campur dan mengembalikan anak itu ke monster. Neza pun menyerang Aubing terus-menerus sampai-sampai dia melupakan anak kecil itu. Monster itu menyemburkan gelembung yang apabila dihancurkan, orang itu akan menjadi batu. Tapi dengan kelincahan Aubing, tidak satu pun gelembung itu mengenainya. Lalu dia membuat monster itu memuntahkan anak itu. Namun ternyata anak itu telah berisi lendirnya yang membuat Aubing menjadi batu. Neza pun berhenti menyerang dan mencari cara mendekati monster itu dan menemukan penawarnya. Monster itu pun terus-menerus menyemburkan gelembungnya, sehingga Neza tidak bisa mendekatinya. Neza pun mendapatkan sebuah ide. Dia menggunakan tubuh Aubing yang telah menjadi batu sebagai perisai dan menghajar monster itu. Akhirnya monster itu menyerah dan memberikan penawarnya, dan tubuh Neza akhirnya kembali seperti semula. Begitu juga dengan Aubing. Aubing pun berterima kasih karena telah menyelamatkannya dan menganggap Neza sebagai teman satu-satunya. Neza juga mengajak Aubing bermain dan menangis karena selain ibunya tidak ada yang mau bermain dengannya. Lalu Aubing memberi sebuah kerang. Jika Neza meniupnya, maka Aubing akan datang dan bermain dengannya. Beberapa saat kemudian penduduk desa datang sambil membawa senjata karena mengira Neza lah yang mencuri anak itu. Aubing pun pergi karena mengira itu temannya Neza. Penduduk desa kemudian terus mengatakan Neza anak iblis hingga membuatnya sangat marah. Dia pun menghajar mereka semua, sehingga datanglah Tai menghentikannya lalu mengikat Neza. Pada saat itu juga, Li Jing bersama istrinya datang. Para penduduk desa menyuruh Neza untuk dikunci agar dia tidak bisa keluar lagi. Ketika ayahnya mengecek tangan Neza, dia menemukan lendir monster dan percaya Neza tidak berbohong. Di istana naga, Aubing bertemu dengan ayah dan gurunya dan melaporkan hasil latihannya dan juga mengatakan kalau dia menemukan teman. Aubing juga mengatakan walaupun dia manusia, tapi dia tidak takut dengannya yang merupakan seekor naga. Senggong pun menanyakan siapa anak itu dan Aubing menjawab kalau namanya adalah Neza. Gurunya pun mengungkapkan kalau sebenarnya Neza itu adalah pil iblis, musuh utama roh mutiara. Di rumahnya Neza, ibunya pun mengatakan kalau sebentar lagi Neza akan berulang tahun dan mengatakan kalau penduduk desa akan datang. Awalnya Neza tidak percaya kalau penduduk desa akan datang. Lalu ayahnya mengatakan kalau kesalahpahamannya sudah diketahui dan Neza sudah berbukti mengalahkan monster itu. Neza pun sangat kegirangan dan dia membuat surat undangan untuk Aubing agar dia mau datang. Neza pun meniup kerangnya dan menyuruh Aubing untuk datang saat acaranya. Awalnya Aubing ragu untuk datang, namun karena Neza memaksa, akhirnya Aubing setuju untuk datang. Satu hari sebelum ulang tahunnya Neza, ayah Aubing memberikan sisik terkerasnya kepada Aubing untuk dijadikan zirah, begitu pula dengan naga lainnya, yang membuat zirahnya tidak tertembus. Keesokan harinya ketika acara akan diadakan, Sengon datang ke rumah Neza dan mengatakan kebenarannya kalau Neza bukanlah roh mutiara, melainkan pil iblis. Acara pun dimulai dan Neza datang ke sana. Neza yang awalnya sangat kegirangan sekarang menjadi sangat murung karena mengetahui kebenaran pil iblis yang akan mati sekarang. Tai pun memberikan tombak dan sebuah kendaraan untuk Neza sebagai hadiah ulang tahun. Dari yang awalnya babi kendaraan itu berubah menjadi roda api, ayahnya pun memberikan sebuah jimat untuk Neza. Neza kemudian mengatakan kenapa ayahnya berbohong selama ini dengan mengatakan kalau dia adalah roh mutiara. Neza juga mengira kalau selama ini orang tuanya mengurung sampai hari ulang tahunnya yang ketiga. Neza pun mengamuk dan melepaskan lingkaran Qian Kun.
Hal itu membuat kekuatan sebenarnya Neza keluar dan berubah menjadi sosok yang sangat keren. Karena kekuatannya yang sangat besar, Neza pun tidak terkendali dan menyerang apa yang ada di depannya. Lingkaran Qian Kun yang terpental ternyata diambil oleh Senggong agar Neza bisa terus mengamuk. Ayahnya Neza berusaha menahan amukan Neza, dan Tai menyuruh penduduk desa mencari lingkaran Qian Kun, padahal sudah diambil oleh Senggong. Ternyata rencana Senggong adalah membiarkan Neza mengamuk dan membunuh Tai bersama orang tuanya Neza. Lalu Aombing akan datang menahannya sampai tombak petir datang dan membunuh Neza. Dengan begitu, Aombing akan dianggap sebagai pahlawan yang menyelamatkan desa. Aombing pun menolak untuk membiarkan mereka mati dan setidaknya membiarkan orang tua Neza hidup karena dia berhutang nyawa pada Neza. Akhirnya Senggong pun setuju memberikan lingkaran Qian Kun-nya ke Aombing. Neza yang masih mengamuk melawan ayahnya, dan pada saat itu Aombing menyelamatkan Ling Jing. Aombing pun berusaha melawan Neza, lalu Aombing memberikan lingkaran Qian Kun ke Tai agar kekuatan Neza tidak lepas kendali. Akhirnya Neza pun kembali sadar, namun karena masih merasa marah, dia pergi ke hutan. Li Jing pun merasakan ada sesuatu yang tak beres pada Aombing. Kemudian dia membuka penyamaran Aombing dan semuanya mengetahui kalau Aombing adalah naga dan di dahinya ada lambang roh mutiara. Para penduduk desa pun menyalahkan Aombing karena telah mencuri roh mutiara. Kemudian Senggong pun datang dan mengungkapkan kalau dialah yang mencuri roh mutiara dan Aombing adalah muridnya. Senggong pun menyuruh Aombing untuk menghancurkan seluruh Xian Tang Pass dengan menggunakan senjatanya. Aombing pun mengumpulkan seluruh air laut, lalu dibekukan dan dijatuhkan ke seluruh Xian Tang Pass. Di lain tempat, Neza yang masih di hutan menghancurkan pepohonan di sana. Lalu roda apinya Neza berubah menjadi api lagi, dan dia menunjukkan sebuah masa lalu ketika ayahnya bersama Tai di surga. Di sana diperlihatkan kalau ayah Neza ingin menukar kutukannya agar kutukannya menyerang Li Jing, bukan Neza. Dengan begitu, Neza bisa selamat. Ternyata jimat yang diberikan ayahnya berisi mantra menukar kutukan. Akhirnya Neza pun memutuskan untuk kembali dan menyelamatkan orang tuanya beserta seluruh Xian Tang Pass. Neza pun menyelamatkan orang tuanya yang dibekukan oleh Aombing dan meminta Aombing untuk berhenti. Neza pun melawan Aombing dan Tai melawan Senggong. Kemudian Aombing menyerang Neza menggunakan gelombang airnya dan Neza pun menangkisnya menggunakan tombaknya hingga menciptakan kabut. Lalu Neza memanfaatkan kabut itu untuk menyamar. Neza menyamar menjadi Senggong lalu menusuknya. Namun karena zirah naga yang dikenakan Aombing membuatnya tidak tertembus. Neza pun pergi lari dan dia bertemu dengan Senggong asli. Neza pun mengubah senjatanya menjadi milik Senggong dan milik Senggong menjadi milik Neza. Dengan begitu Aombing akan menyerang Senggong asli. Neza juga membantu Aombing untuk menyerang Senggong. Setelah itu, Neza menyerang lagi Aombing dan lari bersembunyi. Di saat itu Neza yang menyamar sebagai Senggong bertemu dengan Tai, lalu dia mengurung Neza ke dunia lukisan. Begitu pula dengan Aombing dan Senggong asli. Senggong juga menarik Tai agar ikut masuk ke dunia lukisan. Mereka berempat pun berebut untuk mengambil kuas agar bisa keluar dari dunia lukisan. Dan akhirnya mereka terjebak bersama di bola es. Dan akhirnya Neza berhasil mendapatkan dan membebaskan mereka berempat dari dunia lukisan. Aombing pun berubah menjadi sosok aslinya yaitu seekor naga, lalu menjatuhkan esnya agar Xian Tang Pass terkubur. Neza yang melihat itu pun melepaskan lingkaran Qian Kun agar bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Neza pun menahan agar bongkahan esnya tidak jatuh sedangkan Aombing mendorong esnya dari atas. Jika dilihat sekilas, adegan ini mirip ketika Onoki menahan serangan meteor Madara di Perang Dunia Shinobi keempat. Dengan kekuatan yang sangat besar, Neza mampu mengangkat es itu dan melelehkannya menjadi hujan. Neza pun kemudian menangkap Aombing namun dia tidak membunuhnya, karena Aombing adalah satu-satunya teman Neza. Tapi setelah pertarungan itu, petir mulai bergemuruh dan waktu hidup Neza sudah hampir akhir. Neza pun merobek mantra penukar milik ayahnya dan menerima dengan pasrah kematiannya. Ketika tombak petir menyerang Neza, Aombing datang membantu Neza dan menahan petir itu menggunakan zirah naganya. Namun zirah naga itu tidak mampu menahan tombak petir dan akhirnya hancur. Neza dan Aombing pun saling bergegam tangan.
dan kekuatan mereka bergabung menjadi mutiara kekacauan, yang mana mutiara itu mampu menyerap kekuatan apapun. Namun karena tubuh Neza dan Aubing tidak mampu menahan kekuatan yang diserap, tubuh mereka pun perlahan hancur. Namun serangan tombak petir ternyata belum selesai. Tombak petir itu pun menembakkan kekuatannya, kita sebut saja Bijudama. Begitu juga dengan Neza dan Aubing, mereka mengumpulkan kekuatannya yang tadi diserap dan mengembalikannya. Namun karena ledakannya sangat kuat, tubuh mereka perlahan hancur. Melihat itu, Taiye memutuskan untuk melindungi mereka berdua menggunakan segel yang sama untuk mengurung roh mutiara dan pil iblis. Walaupun mereka selamat, segel itu tidak bisa menyelamatkan tubuhnya, tapi hanya bisa membuat jiwa mereka tetap utuh. Penduduk desa yang melihat aksi Neza pun berkumpul dan akhirnya mengakui Neza, dan cerita pun tamat. Bagaimana dengan alur cerita Neza? Seru nggak ceritanya? Jika kalian suka, silahkan subscribe dan like channel ini. Dan tunggu video kami selanjutnya.